Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yasiru fil ardi falyanzuru kaifa kana akibatul mukazzibin. Kenapa kau tidak berjalan di muka bumi lalu engkau melihat bagaimana akibat orang-orang yang mengingkari Allah? Untuk pelajaran, banyak orang yang belajar sejarah tapi tidak mengambil pelajaran dari sejarah. Orang Yahudi, Pak, ya, dia gali itu, para ahli arkeolog, dia gali itu mumi Fir'aun. Dia tahu itu Fir'aun, dia tahu itu Ramses, dia tahu sejarahnya, tapi perangainya tetap juga seperti Fir'aun, tak berubah-ubah. Lihat, dia belajar sejarah tapi tidak mengambil pelajaran dari sejarah. Harusnya kita bisa mengambil pelajaran dari sejarah. Lihat, disuruh mengambil, lihat umat terdahulu bagaimana mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita perhatikan, Pak, seluruh azab orang dahulu ada zaman sekarang. Banjir bandang, guntur, petir. Tapi azab orang sekarang zaman dulu tak ada. Seperti apa? Direndam lumpur. Tak ada zaman dulu direndam lumpur atau ditimpa sampah. Tak ada, zaman dulu tak ada. Hari ini lengkap semuanya. Semua musibah itu datang, tapi akibat apa? Akibat ulah kita sendiri. Zaharil fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nyata kerusakan di langit dan bumi ini akibat ulah manusia. Ulah manusia yang pertama adalah asyirku billah. Syirik kepada Allah. Itulah petaka yang paling besar. Mengundang malapetaka. Melakukan bid'ah. Sudah itu riba merajalela. Lihat umat Islam hari ini, apa yang terjadi? Banyak tak punya kekuatan. Seperti buih banjir. Dalam sebuah riwayat Al-Imam Darimi mengatakan, dalam sebuah hadis riwayatkan oleh Imam Darimi, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yusiku an tada'a alaikumul umam kama tada'a kalatu ila qasahati aqila aw min qillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah qalban innakum yawma idzin katsirun walakinnakum usa'un ka usa'is sail wa qad yakzifallahu fi qulubi aduwikum al-mahabatu lakum wa la yakzifanna fi qulubikum al-wahad. Qal wa mal wahyun ya Rasulullah? Qal hubud dunya wa karahiyatul maut. Akan datang suatu masa menimpa kalian umat Islam, kalian diperebutkan oleh musuh kalian dari segala penjuru, sebagaimana orang yang kelaparan memperebutkan sepotong daging di atas meja makan, tercabik sepotong daging. Ya Rasulullah, apakah waktu itu kami sedikit? Rasulullah katakan, tidak, pada waktu itu kalian sangat banyak, tapi seperti buih banjir. Kalau buih lautan itu banyak, tak punya kekuatan, tapi dia tak bawa kotoran. Tapi buih banjir banyak, tak punya kekuatan, tapi dia membawa kotoran. Apa kotoran yang ada kita? Syirik, khurafat, bid'ah. Semua ramalan kiamat Allah bilang, Rasul bilang hari kiamat dia belum yakin. Tapi kalau paranormal yang sudah bilang, paranormal, Pak, bukan paranormal, paranormal. Yang hadir ini normal semua kan? Iya, paranormal sekalian. Itu antum para paranormal. Paranormal sekalian, kan normal semua nih. Ya, paranormal sekalian. Itu makanya. Ya. Perhatikan, yang paranormal itu kita. Kalau orang tahu nasib orang lain tapi dia tak tahu nasib dia, itu tak normal namanya. Perhatikan. Berita Allah, hari kiamat datang, mereka tak yakin. Ya. Bayangkan antum, ini keadaan kita, keadaan kaum muslimin penuh dengan kotoran. Surah itu Allah cabut rasa takut dari musuh kalian, lalu dicampakkan pada dalam hati kalian. Apa itu? Al-wahan. Apa wahan itu? Cinta dunia, takut mati. Tak tanggung cinta dunianya. Kita ini dari dunia kepada dunia dan kepada dunia, untuk dunia kepada dunia ke dunia. Sampai dalam solat pun dunia itu tak tinggal. Ya, coba, kenapa kita tak khusyuk dalam solat? Salah satu sebabnya hati kita itu rusak, hati kita itu sakit. Kenapa dia bisa sakit? Karena kita selalu membawa dunia dalam ibadah kita. Coba bayangkan, baru dapat gajian, Bapak pergi ke pasar, mau beli barang yang sudah 10 tahun dicari, baru hari ini ketemu. Begitu sudah tawar mau bayar, ternyata dompet tak dibawa.
Balik dulu cari dompet, tak tahu tadi mana letaknya dompet. Semua orang di jalan ditanya, tak jumpa juga. Tiba-tiba terdengar suara azan. Cari dompet atau solat dulu? Insya Allah solat dulu, karena selama ini sudah ngaji, solat dulu. Kalau ditanya, Pak, sudah ketemu dompetnya? Kira-kira apa ngomongan kita? Karena kita sudah ngaji, sudahlah. Kalau hilang, tidak rezeki, itu sudah takdir Allah. Iya. Seolah-olah ikhlas. Yang ngomong itu lisan atau hati? Hati kita sedang jatuh cinta pada dompet. Allah ikhwan, karena cinta kita pada dompet tadilah, itulah makanan syaitan. Apa kata Imam Ibnu Qayyim? Orang yang punya penyakit dalam hati itu seperti megang sepotong daging atau tulang makanan anjing. Syaitan itu, iblis itu adalah anjing yang kelaparan. Kira-kira kalau ada anjing mendekat, lalu kita usir dia pergi, tapi makanannya masih di tangan kita, lari atau tidak? Tidak lari. Bukankah kalau baca ayat Allah seharusnya syaitan lari? Tapi kenapa ketika kita sholat baca Al-Fatihah setan tambah mendekat? Sebabnya kita sedang jatuh cinta pada dompet, dan itulah makanan syaitan. Itu yang menyebabkan kita tidak khusyuk. Padahal kita sudah ikut pelatihan sholat khusyuk, tambah tak khusyuk lagi. Bayangkan, kenapa hati kita itu tidak dibersihkan? Mulai dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Mulai terbayang sikit dompet itu di mana tadi. Begitu selesai, amin, senyum. Rupanya dompet sudah dapat Allah. Kalau ditanya, Pak, sudah ketemu dompetnya? Sudah. Di mana cari? Sebentar dalam sholat. Mulai dari takbiratul ihram sampai salam, dompet saja yang ada sebentar, kata dia. Allah. Kira-kira pernah tak ngalami seperti itu? Bukan pernah ya, tapi sering ya. Allah ikhwan. Apalagi kalau pergi taklim itu dengan niat nak nagih hutang. Wah, itu tak khusyuk tuh. Yakin kalau sab belakang, kemudian yang nak ditagih itu sab depan, itu bukan mandang ke bawah, itu mandang ke depan. Amin. Kuat amin, berarti masih ada dia. Begitu rakaat kedua, amin. Rupanya yang ditagih itu sudah hilang, tak kemana perginya. Allah, gimana kita ini ibadah kepada Allah? Ya, nanti kita akan bicara yang lebih tentang itu. Tapi ini tentang akal dulu. Diarahkan untuk memikirkan umat-umat terdahulu, ya.